Hai halo semuanya, berjumpa kembali di channelnya Markianto, channel yang membahas seputar pertukangan. Kali ini saya akan berbagi tips cara memperbaiki mesin serut yang berkendala, dan ini cocok bagi pemula. Seperti yang kita lihat, secara tidak mendetail mesin ini tidak memiliki masalah. Namun setelah kita detail, ternyata mesin serut ini memiliki dua kendala atau dua masalah yang terdapat di mesin serut ini. Oke, tetap simak video ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dalam pengoperasian mesin serut seperti ini, dan juga cara-cara untuk merawat daripada mesin serut yang sedang kita gunakan atau sedang kita pakai. Kita lanjut kepada kendala permasalahannya dan juga kepada proses cara untuk memperbaiki mesin serut ini. Nah, teman-teman semua, ini ketika kita detail, masalah daripada mesin serut ini adalah bergelombang di bagian ujung kayu yang sudah kita serut. Jika kita tidak mendetailnya, maka gelombang ini tidak begitu kelihatan. Ini adalah masalah yang pertama. Kemudian saya akan tunjukkan masalah yang kedua. Di bagian tapak ini ya teman-teman, kita ratakan terlebih dahulu. Mesin ini berkendala di bagian tapak juga, dimana telapak bagian depan ini tidak rata, sementara yang bagian belakang sudah rata. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman. Bagian telapak belakang sudah rata, namun bagian telapak depan yang memiliki kendala. Selanjutnya kita lepas mata serutnya, dan kita akan perbaiki hasil daripada serut yang bergelombang di bagian ujung tadi. Itu bermasalah di mata serutnya. Saya juga akan mengasah mata serut ini karena sudah tumpul ya teman-teman. Nah, sebelum kita memperbaiki mata serutnya,
Terlebih dahulu kita perbaiki bagian telapak depan yang tidak rata tadi. Kita lepas bagian telapak depan dan kita akan cek di bagian pernya ya teman-teman. Kita akan cek pernya, apakah tata letak pernya ini sudah siku atau belum. Nah, ini kelihatan teman-teman, ternyata letak daripada pernya belum siku, dan ini akan kita perbaiki supaya siku dan telapaknya nanti akan kembali rata. Untuk cara perbaikinya cukup menggunakan tang dan kita balikkan daripada per yang menolak, yang bertolak dengan siku. Hanya di bagian bawah sedikit ya teman-teman. Nah, ini hasilnya sudah siku. Kemudian kita balik lagi. Ini hasilnya sudah presisi siku. Kemudian kita akan pasang kembali. Kalau kita amati, kita lakukan, ternyata sesimpel ini cara memperbaiki telapak depan yang tidak rata. Kemudian kita akan cek kembali apakah hasilnya sesuai atau hasilnya tidak memuaskan. Kita akan cek. Ini ya teman-teman, tidak ada rongga lagi di bagian telapak depan. Saya akan tunjukkan lebih dekat lagi. Nah, ini dia. Untuk bagian telapak depan sudah tidak ada rongga lagi. Untuk masalah yang kedua sudah aman. Kemudian saya akan mengasah mata planernya, dan saya tidak menunjukkan cara mengasahnya. Nah, ini saya sudah selesai mengasah daripada mata planernya. Lanjut kita akan pasang mata planer. Saya pasang mata planer dengan cara saya sendiri, dan cara ini yang sering saya pakai dalam pemasangan mata planer. Kita ratakan kembali telapaknya, kita pastikan telapaknya terlebih dahulu apakah sudah rata. Nah, kalau sudah rata, kita lanjut ke pemasangan mata serutnya. Untuk cara pasang saya tidak menggunakan pengaman lagi ya. Tutup daripada mata planernya saya tidak pakai. Saya langsung dengan mata planernya. Dan ini saya selalu pakai cara ini teman-teman. Dan ini bagi saya mudah
untuk memasang mata serut dengan cara seperti ini. Untuk bautnya tidak terlalu kencang supaya mudah untuk menyetel mata serut ini. Langkah penyetelan mata serut yang pertama tadi, kita sudah meluruskan telapak depan dan telapak belakang. Kemudian untuk tahap yang kedua, saya akan tunjukkan cara untuk menyetel mata serut seperti ini ya teman-teman. Saya ambil titik tertinggi daripada mata serut tersebut, namun belum ke tahap penyetelan. Ini masih mengambil titik yang tertinggi. Nah, ini adalah titik tertinggi daripada mata tersebut. Kemudian saya tanda, saya beri tanda di bagian bodinya supaya nyaman memasang yang kedua, supaya enak masang yang kedua nanti teman-teman. Nah, kemudian untuk tahap yang ketiga, cara menyetel mata serut atau mata planer ini saya menggunakan satu papan yang sudah lurus. Kemudian hanya kita tahan pambel yang saya tunjukkan. Nah, kita tahan pambel ini supaya tidak bergerak, supaya mata planernya tidak bergerak. Kemudian kita tekan ke papan tersebut. Nah, ini sudah selesai. Kita cek apakah matanya masih bergerak atau tidak. Ternyata ini tidak bergerak, teman-teman. Kemudian langsung bisa kita terikkan baut pengunci secara perlahan. Kita kunci satu persatu secara perlahan-lahan terlebih dahulu. Kemudian baru kita kencangkan. Nah, trik ini adalah trik yang tidak bergaris ya teman-teman. Hasil serutnya tidak bergaris, dan kemungkinan juga nanti hasil akhir yang di ujung papan yang setelah kita serut kemungkinan tidak bergelombang. Nanti kita akan cek bersama-sama setelah kita melakukan hal ini. Untuk caranya masih sama seperti cara yang pertama tadi. Kita kendorkan baut penguncinya.
Jangan juga terlalu kendor supaya mata serutnya atau mata planernya tidak bergerak. Nah, kita sama ratakan dengan garis yang sudah kita tandai tadi. Kemudian masih sama, kita tahan pambelnya. Caranya sama ya teman-teman, cara yang berulang seperti tadi. Kemudian kita cek, dan ini tidak bergerak. Kemudian langsung kita kencangkan secara perlahan-lahan satu persatu. Nah teman-teman, ini adalah hasil yang sebelumnya tadi. Ini masih nampak bergaris. Ini masih nampak bergaris. Jika kita raba terasa ya teman-teman. Kemudian saya akan tunjukkan untuk hasil akhirnya seperti apa. Apakah masih bergaris seperti ini? Kita tes dan kita cek. Sangat tajam dan juga lebih enak digunakan. Kita lihat hasil akhirnya. Nah ini teman-teman, hasil akhirnya tidak bergaris lagi. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, bagi teman-teman. Nantikan video saya selanjutnya.